Mari kita berdoa untuk firman Tuhan. Bapa di sorga, terima kasih Tuhan atas berkat-Mu, penyertaan-Mu kepada kami sepanjang hari ini. Terima kasih Tuhan atas persekutuan yang indah di sore hari ini. Kami boleh berkumpul Tuhan, kami mau mendengarkan firman-Mu. Berfirmanlah Engkau ya Tuhan, Roh-Mu yang kudus kiranya menyertai kami, pribadi lepas pribadi. Urapi hamba yang akan menyampaikan firman-Mu Tuhan, layakkan hamba, agar setiap firman yang hamba sampaikan boleh menjadi kudus dan menjadi sukacita bagi setiap kami yang mendengarkannya. Dalam Kristus Yesus kami berdoa, amin. Horas, Salam Bapak Ibu, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Firman Tuhan yang menjadi renungan khotbah pada kebaktian kita sore hari ini diambil dari Efesus pasal 6 ayat 10 sampai dengan ayat yang 20. Saya akan membacanya untuk kita semua. Perlengkapan rohani. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu, dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Jadi berdirilah tegap, berikat pinggangkan kebenaran, dan berbaju jirahkan keadilan. Kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai itu kamu dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Dalam segala doa dan permohonan berdoalah setiap waktu di dalam roh, dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Juga untuk aku, supaya kepadaku jika aku membuka mulutku dikaruniakan perkataan yang benar, agar dengan keberanian aku memberitakan rahasia Injil yang kulayani sebagai utusan yang dipenjarakan. Berdoalah supaya dengan keberanian aku menyatakannya, sebagaimana seharusnya aku berbicara. Bapak Ibu sekalian yang dikasihin oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Sebenarnya saya tadi sebelum berkhotbah ada pesan dari panitia supaya khotbah ini saya bisa sampaikan dalam waktu 10 menit. Tetapi tadi membaca firman Tuhan juga sudah hampir 5 menit. Oleh karena itu saya akan berusaha sesuai dengan yang dialokasikan oleh panitia. Namun kalau mungkin bisa lebih, ya saya akan usahakan tidak lebih daripada 15 menit. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Efesus adalah salah satu kota tua di Turki. Kalau Bapak Ibu pernah melakukan perjalanan rohani, perjalanan wisata ke Yerusalem melalui destinasi Turki, biasanya pemandu wisata itu akan membawa kita ke kota tua Efesus ini. Apa yang dapat kita lihat di kota Efesus ini adalah hanya reruntuhan bangunan-bangunan tua. Situs itu saja yang bisa dapat kita lihat. Di kota Efesus inilah Rasul Paulus pernah tinggal selama 3 tahun. Tentu melakukan pemberitaan akan firman Allah. Efesus dikatakan juga adalah sebagai surat dari segala surat. Itulah kelebihan daripada kitab Efesus dibandingkan dengan kitab-kitab lainnya yang ditulis oleh Rasul Paulus. Dan Efesus juga adalah merupakan karangan manusia yang paling hebat. Kitab Efesus ini ditulis ketika Rasul Paulus itu sedang berada dalam penjara. Paulus adalah orang yang dipenjarakan karena Kristus, bukan karena dia melakukan kesalahan atau melakukan dosa. Rasul Paulus menulis surat ini
kepada jemaat di Efesus karena alasan yang sangat mendesak. Alasan tersebut antaranya adalah di kota Efesus muncul aliran bid'ah, yaitu penyangkalan dan keraguan formal terhadap doktrin inti dari iman Kristen di kota Efesus saat itu. Banyak orang meragukan atau tidak percaya lagi kepada firman Allah. Di kota Efesus juga telah banyak muncul penyembahan berhala dan mempraktikkan ilmu sihir. Kita mengenal waktu itu ada dewi yang terkenal, yaitu Dewi Artemis. Di kota Efesus juga pemimpin bukan lagi tugasnya untuk melindungi rakyatnya, tetapi pemimpin di kota Efesus telah melakukan penindasan, perampasan terhadap hak-hak rakyatnya. Jemaat pun terpecah belah. Ada mengatakan Yahudi, ada mengatakan non-Yahudi. Ada yang disunat, ada yang tidak disunat, dan lain sebagainya. Dalam renungan pribadinya, kemudian Paulus sangat memahami bahwa persatuan manusia hanya diperoleh dalam Kristus saja. Tidak ada kekuatan di dunia ini yang mampu mempersatukan manusia selain melalui Kristus. Oleh karena itulah dikatakan Kristus adalah alat perdamaian dengan Allah. Hubungan kita dengan Allah sempat putus karena kita melakukan dosa. Tetapi Allah sungguh sangat sayang kepada ciptaannya kita manusia. Dia mengutus anak yang tunggal ke dunia ini untuk menebus dosa-dosa kita, sehingga hubungan kita yang sempat terputus dengan Allah pulih kembali. Tugas gereja adalah sangat tinggi, menjadi alat Kristus dalam perdamaian semesta. Amang inang, saudara-saudara sekalian, kita bisa introspeksi sedikit. Apakah gereja kita, Gereja Huria Kristen Batak Protestan, telah mengambil bagian dalam perdamaian dunia, dalam perdamaian semesta? Paulus juga dalam renungannya ingin mengatakan kepada jemaat di Efesus bahwa gereja harus memperkenalkan Kristus kepada dunia. Dalam gereja juga tidak boleh lagi ada sekat pemisah, karena kita sama di hadapan Allah. Alay mo lihat KBP, adang dope te amanginang, aka siswan bulu, pendiri, jangan-jangan ini, atau jangan sampai ada kita sintua membuat kasta-kasta yang kesemuanya itu membuat hubungan kita kepada anggota jemaat ruas menjadi jauh, menjadi tidak harmonis. Ketika Paulus berpisah dengan para pengikutnya karena ia dipenjara, Paulus memikirkan bahwa betapa beratnya perjuangan sahabat-sahabatnya yang ditinggalkannya itu. Sahabat-sahabatnya akan mengalami penindasan dari penguasa-penguasa, pemimpin-pemimpin, dan penghulu dunia, termasuk menghadapi roh-roh jahat. Sehingga sewaktu Paulus di penjara, tiba-tiba ia melihat satu gambaran yang nyata di hadapan, yaitu gambaran seorang prajurit yang gagah perkasa, yang lengkap dengan persenjataan. Bisa kita bayangkan kemanginan, saudara-saudari, bagaimana tentara Romawi yang gagah perkasa itu? Ketika Paulus menulis surat ini kepada jemaat di Efesus, maka perlengkapan senjata dari seorang prajurit yang berada di penjara itu membuat inspirasi kepadanya dalam menulis surat kepada jemaat
di Paulus, yaitu tentang perlengkapan senjata melawan musuh. Apa saja perlengkapan senjata itu? Pertama adalah ikat pinggang. Ikat pinggang itu adalah untuk melindungi perut. Perut ini rawan amanginan. Kalau sudah lapar kita, haus, kita akan mudah untuk dipengaruhi. Kita akan mudah untuk tergoda. Ikat pinggang ini tentu melambangkan kejujuran dan keberanian atau integritas. Orang yang punya integritas yang tinggi, dia tidak pernah tergoda dengan dunia ini. Baju jirah untuk menutupi badan dan hati kita. Hati sebagai pusat segala nafsu dan keinginan. Baju jirah juga melambangkan keadilan. Orang yang dipengaruhi oleh nafsu, maka biasanya dia tidak bisa bertindak adil dan bijaksana. Kaki kasut itu melambangkan bahwa kita diminta untuk mengenakan kasut kaki agar kita siap bergerak, mampu dan kuat memberitakan Injil damai sejahtera. Kemanapun kita pergi, kita harus selalu membawa damai sejahtera, bukan membawa atau menimbulkan pertentangan atau konflik. Perisai, ya, itu adalah alat melindungi diri dari segala keadaan. Iman harus menjadi pelindung kita dalam menangkis segala serangan kuasa si jahat. Ketopong, pelindung kepala. Kalau iblis, roh jahat sudah menyerang kepala kita, kepala sebagai pusat kontrol dan kendali hidup kita, maka habislah kita. Tangan, kaki, hati akan ikut rusak. Oleh karena itu ketopong menjadi penting agar kita bisa selalu melihat yang baik dan yang benar. Senjata yang lain adalah pedang. Pedang ini menjadi sangat penting Bapak Ibu Saudara sekalian. Mengapa? Karena pedang sebagai pelengkap senjata. Ikat pinggang, baju jirah, kasut kaki, perisai dan ketopong adalah untuk melindungi dan mempertahankan diri dari serangan musuh dari luar. Pedang adalah untuk balik menyerang dan mematahkan musuh. Tentu pedang apa yang dimasukkan dalam keyakinan kita sebagai umat Kristen? Pedang yang dimasukkan adalah firman Allah dan doa. Dengan firman Allah dan doa, kita akan mampu mengalahkan dan menghancurkan si jahat. Sebagaimana tertulis dalam Ibrani pasal 4 ayat 12 dikatakan, sebab firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam dari pedang bermata dua manapun. Ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Jadi orang Kristen tanpa firman Allah dan doa itu ibarat tentara tanpa senjata perang. Paulus juga ingin mengatakan kepada kita agar kita kalau berdoa jangan untuk kepentingan mendoakan diri kita sendiri, tetapi kita juga harus mendoakan sesama kita, mendoakan orang lain. Bahkan kita nggak boleh juga hanya berdoa sendiri saja, tetapi Paulus mengatakan kepada kita agar kita berdoa bersama-sama. Itulah persekutuan. Bahkan Paulus juga meminta agar sahabat-sahabatnya juga mendoakan Paulus. Nah, ini introspeksi kepada kita, Amangina, Sintua, bahkan mungkin pendeta. Apakah kita pernah meminta ruas kita, jemaat kita untuk mendoakan kita agar kita mampu melakukan tugas pelayanan kita? Paulus juga ingin menyampaikan kepada kita bahwa berdoa harus dilakukan secara terus-menerus, bukan sporadis. Bapak Ibu sekalian, dari Efesus ayat yang ke-6
Dari Efesus 6 ayat 10 sampai 20 ini ada beberapa kesimpulan yang dapat saya buat intisarinya. Pertama adalah peperangan rohani adalah musuh yang selalu kita hadapi dan menjadi sangat sulit untuk menghadapinya karena tidak terlihat. Kita harus selalu memperlengkapi diri dengan perlengkapan yang dibutuhkan untuk menangkis musuh, yaitu kebenaran, keadilan, damai sejahtera, iman kepada Yesus Kristus, firman Allah, dan doa. Kuasa doa adalah sangat begitu besar. Oleh karena itu, Paulus menyampaikan pesan kepada sahabat-sahabatnya, jemaat di Efesus, dan juga pesan itu kepada kita, agar kita saling mendoakan dan minta untuk didoakan. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas kesempatan yang sungguh sangat indah pada sore hari ini. Melalui firman-Mu, Engkau mengingatkan kami Tuhan, agar kami selalu memperlengkapi senjata di dalam kehidupan kami Tuhan, yaitu firman Allah dan doa, agar kami dapat melawan musuh-musuh, roh-roh jahat yang ada di sekeliling kami, ya Bapa di surga. Terima kasih Tuhan. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.